Khusus untuk Kabupaten Bulukumba, belanja operasi masih merupakan belanja terbesar, masih mendominasi belanja daerah dibandingkan dengan belanja modal, belanja transfer, maupun belanja tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopal TV dimanapun Anda saat ini berada, kita kembali pada program Kritisi Duit Rakyat. Kali ini kita masih meneropong Kabupaten Bulukumba 7 tahun terakhir. Pada edisi yang lalu, pemirsa sekalian, kita sudah membahas terkait dengan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba. Pada edisi kali ini kita akan melangkah pada belanja daerah Kabupaten Bulukumba. Bukan 7 tahun terakhir, tapi kita akan membahas ini khusus untuk belanja pada 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena pada tahun 2021 penganggaran kita itu sudah berubah, ya. Permendagri 2006 itu kita tinggalkan dan masuk Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang pergeseran nomenklaturnya. Perubahan nomenklatur. Jadi dimulai dari tahun 2021 ada APBD 2021 ada perubahan nomenklatur berdasarkan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita akan membahas untuk Kabupaten Bulukumba ini belanja daerah 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2021-2023. Ada realisasi 2021 dan 22 dan ada anggaran di tahun 2023. Nah, komponen belanja daerah Bapak Ibu sekalian itu ada ada 4, ada belanja transfer, ada belanja tak terduga, ada belanja modal, dan ada belanja operasi. Nah, 3 komponen belanja ini ya, 3 komponen belanja daerah ini khusus untuk Kabupaten Bulukumba, belanja operasi masih merupakan belanja terbesar, masih mendominasi belanja daerah dibandingkan dengan belanja modal, belanja transfer, maupun belanja tak terduga. Belanja operasi ini kita akan bahas lebih khusus sebentar karena dia adalah komponen terbesar belanja daerah di Kabupaten Bulukumba. Nah, meskipun terbesar, Bapak Ibu sekalian, komponen belanja operasi ini trennya itu mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya belanja modal. Jadi mulai dari tahun 2021 belanja operasi itu menurun, tapi itu seiring dengan meningkatnya belanja modal. Nah, meskipun mengalami tren peningkatan belanja modal, Bulukumba ini sangat sulit kalau kita lihat trennya untuk memenuhi mandatory spending minimal 40% dari total belanja daerah untuk belanja modal. Ini di belanja wajib yang termaktub dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang HKPD. Nah, Pemda masih menargetkan di tahun 2023 itu 21,5%. Padahal kita di undang-undang ini minimal 41%. Kalau trennya kita lihat ini, meskipun belanja modal meningkat, tapi kalau kita lihat trennya, ini tidak akan sulit untuk memenuhi mandatory spending beberapa tahun ke depan. Karena undang-undang ini itu diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory ini sampai 4 tahun ke depannya. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, belanja modal ini, ya, belanja modal ini merupakan belanja yang cukup signifikan, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, Bulukumba ini trennya sudah meningkat, tapi peningkatannya belum cukup signifikannya. Kalau kita mau berkaca pada apa yang dipersyaratkan, apa yang menjadi belanja wajib di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, sementara belanja transfer, baik itu DD, dana desa, alokasi dana desa, bantuan hibah ke desa, maupun bantuan parpol, itu trennya menurun. Di tahun 2021 ada 13,7% dari total belanja daerah, itu kemudian di tahun 2023
itu menurun menjadi 11,2%. Jadi trennya menurun. Nah, kita akan coba menelusuri lebih jauh apa sih yang komponen yang terbesar di belanja operasi ini. Belanja operasi ini sudah dijelaskan tadi bahwa dialah yang merupakan belanja terbesar dari sekian banyak komponen belanja daerah. Nah, belanja operasi ini itu terdiri dari 6 komponen belanja. Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Nah, yang mana terbesar di sini adalah ternyata belanja pegawai adalah belanja yang paling besar. Itu antara 62% sampai dengan 67% di 3 tahun terakhir itu. Nah, itu tadi rasio belanja pegawai terhadap total belanja operasi ya. Nah, kalau kita lihat rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah, maka kita bisa lihat dari grafik ini, belanja pegawai 3 tahun terakhir Kabupaten Bulukumba ini trennya menurun. Ya, baguslah ada tren menurun, meskipun itu belum memenuhi ketentuan mandatori sesuai dengan Undang-Undang HKPD tahun 2022. Jadi di undang-undang itu dipersyaratkan maksimal belanja pegawai itu 30% dari total belanja daerah. Nah, kalau kita lihat data ini, realisasi belanja Kabupaten Bulukumba di tahun 2021, 2022 dan pagu anggaran di 2023 itu belum memenuhi mandatori. 2021 47%, kemudian 2022 itu turun menjadi 40% dan di tahun 2023 itu turun menjadi 42%. Belum sampai pada 30%. Nah, jika melihat tren penurunan belanja pegawai ini berdasarkan Undang-Undang HKPD, diberikan waktu selama 4 tahun ke depan, mulai dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Nanti di tahun 2025 mendatang ini, maka pemerintah daerah berdasarkan dengan Undang-Undang HKPD ini, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu maksimal mengalokasikan belanja pegawai 30%. Ya. Tapi kalau kita lihat penurunannya, APBD Kabupaten Bulukumba ini tidak akan sulit untuk memenuhi target tersebut. Nah, seiring dengan menurunnya belanja pegawai ini, belanja barang dan jasa mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di grafik ini, hanya 2 yang terbesar, itu belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Meskipun demikian, belanja operasi ini masih didominasi oleh belanja pegawai hingga 67% dari total belanja daerah, disusul dengan belanja barang dan jasa 35,5%. Belanja yang lain itu hanya paling tinggi hanya 1,7%, 0, sekian sampai dengan 1,7%, baik itu belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah maupun belanja bantuan sosial dari total belanja daerah ya. Nah, itu kira-kira gambaran terkait dengan memotret belanja daerah Kabupaten Bulukumba 3 tahun terakhir. Nah, yang harus dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah belanja pegawai. Kalau kita tidak punya kalkulasi ke depan terkait dengan penurunan belanja pegawai ini, maka mau tidak mau Kabupaten Bulukumba ke depan ini harus melakukan moratorium pegawai. Ke depan pemerintah Kabupaten Bulukumba harus memikirkan ini, harus betul-betul ada kajian soal pegawai di dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba. Antara kebutuhan pegawai dan beban kerja yang harus dipikul oleh para pegawai ASN di Kabupaten Bulukumba. Jangan sampai hanya sedikit yang mau dikerja, tapi pegawainya begitu banyak. Nah, ini yang harus dikaji betul, dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan jumlah pegawai dengan beban kerja yang ada. Saya kira pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Menteri PAN RB ada kalkulasinya dan hitung-hitungannya untuk itu. Jangan sampai melonjak pegawai, khususnya pegawai honorer, sementara apa yang dikerja itu
tidak sebanding dengan banyaknya pegawai yang ada. Itu akan membebani APBD. Apalagi kalau kita lihat trennya, penurunan tren ini itu tidak akan memenuhi target sampai dengan 2025 mendatang. Harus dipikirkan oleh pemerintah daerah terkait dengan hal ini. Termasuk ya mandatori 40% belanja modal terhadap belanja daerah ini juga belum memenuhi mandatori, dan kita berharap pemerintah Kabupaten Bulukumba bisa melihat kembali proporsi APBD-nya, karena belanja modal ini diharapkan bisa mendrive pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, menggerakkan perekonomian di daerah. Semakin banyak uang daerah keluar untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Kita berharap pemerintah daerah seperti itu, pemerintah kabupaten, karena pemerintah kabupaten itu sangat berbeda dengan kota. Kalau di kota, khususnya kota Makassar ini atau kota-kota lain di Indonesia, itu perekonomian bisa digerakkan oleh sektor swasta. Kalau kabupaten itu betul-betul berharap dari APBD. Karena itu infrastruktur, ya, belanja infrastruktur di mana ada pada komponen belanja modal dan sudah diwajibkan 40%, itu harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini tercapai. Saya kira cukup sekian untuk ulasan kita terkait dengan belanja daerah Kabupaten Bulukumba. Kita akan ketemu pada segmen yang lain, tetap di program Kritisi Duit Rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.